Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai detik ini. Terima kasih buat nafas hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami masih bisa bangun dari tidur kami. Dan sebelum kami melanjutkan berbagai kegiatan aktivitas pelayanan kami hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita hari ini yaitu hidup ala kadarnya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1-12. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga hidup sebagai orang-orang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ditegur karena kekurangan kita atau kesalahan yang kita lakukan, kadang kita berdalih, ya namanya juga manusia, wajar kalau tidak sempurna. Bukannya belajar menjadi lebih baik atau berintrospeksi, kita justru mencari perlindungan dari kelemahan kita. Tampak bahwa kita melakukan sesuatu hanya ala kadarnya. Demikianlah yang terjadi dalam jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus memuji mereka dalam hal hidup berkenan kepada Allah dan kasih persaudaraan. Namun Paulus menambahkan supaya mereka lebih bersungguh-sungguh lagi. Dia pun memberikan petunjuk mengenai cara hidup yang bersungguh-sungguh. Di dalam ayat 2-8 dan 11-12. Saudara, hidup ala kadarnya dapat ditemui dalam diri semua orang. Ketika orang berkata bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tentu itu benar adanya. Namun, kalimat itu bisa menjadi dalih untuk tidak berusaha melakukan kehendak Tuhan dan menghindari dosa dengan sungguh-sungguh. Orang yang sering berkata demikian akan hidup ala kadarnya. Ketika ia merasa bisa melakukan kehendak Tuhan, ya dilakukan. Ketika ia merasa berat, ia tidak dilakukan. Ketika ia berbuat dosa dengan seketika, ia memaklumi dirinya. Kalau sudah demikian, nasihat Rasul Paulus sangat tepat, yaitu supaya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalau kita mau berusaha menerima pertolongan Roh Kudus, tentu kita bisa menjalani hidup kudus, melawan godaan, mengendalikan diri, bertobat, dan tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Bayangkan kalau Tuhan melakukan karya ala kadarnya. Tak akan ada penderitaan dan kematian di atas kayu salib sebagai pengampunan dosa. Tak perlulah repot-repot memanggul salib.
tak perlulah turun menjadi manusia, ala kadarnya sajalah dalam mengasihi manusia. Tak perlu pula repot-repot menolong dan menuntun manusia, tak perlu bersungguh-sungguh di dalam menolong manusia. Sungguh celaka kita Bapak Ibu Saudara. Maka mari kita hidup dengan sungguh-sungguh. Jangan hidup ala kadarnya, karena Tuhan tidak mau ala kadarnya dalam mengasihi kita. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau hidup ala kadarnya. Kami mau lebih bersungguh-sungguh lagi mengasihi Engkau. Tuhan, mampukan kami mengasihi Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami melalui firman-Mu pagi hari ini. Kami akan masuk dalam berbagai kegiatan kami hari ini. Tuntun setiap langkah kami, sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.